Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa selalu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan kita kesehatan, selalu memberikan kita nikmat hingga kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa dari zaman ke-8 ke zaman yang telah terang benderang, yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di akhir kelak, dan tidak hanya kita nantikan syafaatnya, tetapi juga selalu kita laksanakan sunnah sholatnya. Pada kesempatan kali ini tidak lupa waktu berwasiat untuk diri kita sendiri dan kepada para jemaah untuk selalu meningkatkan iman dan takwa. Iman dalam artian percaya, takwa dalam artian meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ada beberapa yang mengatakan bahwa menjadi guru haruslah ikhlas. Berapapun gaji yang ia terima tidak boleh dipermasalahkan, karena membagi ilmu harus berlandasi dengan keikhlasan. Lalu, apakah memang konsep ikhlas itu seperti itu? Menurut Muhammad Husaini dalam buku 8 Perpecahan Diri, ikhlas bukan berarti menolak ketidakseimbangan atas pekerjaan yang telah dilakukan, menerima ataupun menolak ketidakseimbangan ataupun ada hubungannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menolak ketidakseimbangan karena takut disangka tidak ikhlas, maka sejatinya ia tidak ikhlas dalam hal itu. Ikhlas juga memberi sedekah ala kadarnya. Jumlah sedekah yang diberikan banyak atau sedikit ada penjelasannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menambah jumlah ikhlas disebabkan takut dikira tidak ikhlas, maka dia sebenarnya tidak ikhlas. Demikian juga orang yang pasrah menerima nasib yang kurang baik, bersikap aktif ataupun pasif ketika menerima nasib yang kurang baik, tidak ada syaratnya dengan ikhlas. Apalagi kalau orang yang ditimpa dengan musibah hanya berdiam diri dan pasrah, itu tentunya bukan merupakan satu perilaku yang disebut dengan ikhlas. Jemaah Jumat yang berbahagia, ikhlas pada hakikatnya adalah melakukan sesuatu dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Apapun motifnya, apapun tujuannya, semua perbuatan harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Serupa disebutkan dalam surat Al-Qur'an Al-Insan ayat 9 tentang orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Maka sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharap ridha Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah kita berikan kepada orang lain, baik itu materi ataupun jasa, harus dilandasi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sejak awal memiliki tujuan melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka ia telah menjadi orang yang ikhlas. Ketika pada sampai level tersebut, ia tidak akan menghiraukan apapun yang
segala sesuatu dan ikhlas karena Allah Ta'ala, pasti akan mengharapkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah-jemaah yang berbahagia, keikhlasan juga menjadi landasan pokok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mungkin beribadah tanpa dibarengi dengan keikhlasan. Bahkan dalam setiap sholat kita harus melakukan dengan secara ikhlas. Tidak ada paksaan dalam sholat. Bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut kepada neraka, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah-jemaah yang berbahagia, pada akhirnya kita harus kembali memperbaiki niat kita dalam segala aspek perbuatan yang dilakukan, baik kegiatan ibadah, kegiatan lainnya. Karena segala perbuatan yang kita lakukan akan bernilai sebagaimana yang kita niatkan. Serupa dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Sehingganya hanya perbuatan yang ditujukan kepada Allah sajalah yang bisa dikatakan sebagai sebuah keikhlasan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhakarul hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li falakum nisi fil muslimani wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya rasulullah. Wasirul muslimin wa rahimakumullah. Pada khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan hidayah dan kekuatan untuk selalu berbuat baik dan istiqomah dalam menjalani syariat Allah, serta segala perbuatan yang kita lakukan semoga menjadi amalan yang ikhlas dan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun jawad. Allahumma ighfir lana wa lawlina warhamna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil